Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah kita semua sudah bisa hadir di hari Senin siang ini tepat pukul 3 gitu ya. Saya apresiasi untuk semua yang sudah hadir tepat waktu di sini. Hari ini kita akan mengikuti kuliah bersama mengenai dengan topik physiological empathy gitu ya, yang akan dalam rangka bagian dari seri kuliah bersama mata kuliah Desain Studio 2 yang hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Dr. Insinyur Sugini MT IAIGP gitu ya. Jadi alhamdulillah Ibu Sugini hari ini sudah hadir juga di sini bersama kita, mungkin agar acara ini bisa lancar dan memberikan manfaat yang optimal dan diberkahi. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kesempatan sepenuhnya pada Ibu Dr. Sugini untuk bisa memulai kuliah bersamanya gitu ya. Monggo Ibu Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dilihat share screen saya? Sudah, Bu. Ibu, sudah. Bu. Sudah. Langsung saja saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wisnu sebagai koordinator di S2 karena saya diberi kesempatan untuk di sini belajar bersama tentang empati, khususnya tentang physiological aspects. Dan saya mencoba menyusun apa yang saya miliki dan mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat, terutama ini agak lebih dalam pada aspek human sensing-nya dan juga proses aspek fisiologikalnya dibanding nanti dengan contoh-contoh arsitekturalnya. Karena memang saya membayangkan kuliah umum ini, maka kuliah umum ini mestinya aspeknya lebih agak mendasar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya pikir benar. Tapi kalaupun nanti kurang, saya mohon maaf. Kemudian saya dalam menyampaikan materi ini itu mengambil banyak ilustrasi untuk memahamkan kepada adik-adik mahasiswa dan terus belajar kita semua ini. Saya mengambil gambar-gambar ilustrasi dari internet yang sumbernya namanya sudah saya tayangkan di bawah gambar-gambar itu. Sehingga saya minta izin untuk kepentingan pembelajaran ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dari Bapak Ibu sekalian yang dicantumkan di sana. Kalaupun ada yang terlewat, saya mohon maaf dan mohon izin. Itu yang saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya saya akan mulai saja. Lainnya adalah ada 4 begitu ya. Yang pertama tentang human physiological need and architecture, kemudian human sensing in indoor quality, kemudian thermal visual acoustical comfort, kemudian building envelope for human physical needs. Mudah-mudahan bisa menjawab semua subjudul ini ya. Kalaupun belum ya silahkan nanti diperdalam dulu.
diperdalam lagi juga dengan dosen Anda masing-masing di kelas ya. Seperti itu. Nah, saya akan mulai saja human physiological need dan arsitektur. Jadi kalau kita membuka lagi catatan kita, ini sebagian besar sebenarnya sudah saya sampaikan di mata kuliah thermal dan pencahayaan bahwa pada dasarnya paling awal konsep tentang arsitektur itu dikatakan oleh Vitruvius ada 3 aspek yang harus ada di dalamnya, firmity, utility, dan venusity. Nah, kemarin kita sudah untuk penugasan pertama tentang venusity, bagaimana kita mendesain bangun yang mencapai keselarasan dengan alam, tapi lebih kepada visual, ya, dan larinya kepada venusity, selain tentu saja kompetensi lain yaitu craftsmanship-nya. Nah, sekarang kita masuk pada utility. Mungkin penugasan 3 mungkin pada firmity-nya. Nah, pada utility itu maka kita tidak bisa lepas bahwa arsitek itu pasti harus menjawab level paling dasar dari hierarki kebutuhan dari manusia. Ini adalah hierarki kebutuhan dari Maslow bertingkat-tingkat, mulai dari physiological needs, safety needs, kemudian love and belonging, esteem, dan self-actualization. Nah, dari proses ini kita bisa lihat, maka paling tidak apa yang kita pelajari hari ini untuk semester 2 ini adalah yang paling dasar. Nah, yang paling dasar itu harus clear, harus kita pelatihan betul, paham betul, karena untuk selanjutnya, untuk yang proses desain selanjutnya kita akan naik ya ke tahap-tahap berikutnya. Jadi ini sangat penting ya. Di sini physiological needs itu hubungannya sama manusia sebagai aspek ya fisiologis, sebagai manusia dari sisi fisiologis gitu ya. Nah, itu yang nanti harus kita pahami. Nah, kemudian kita juga harus paham bahwa kalau kita bicara indoor quality, kita itu bicaranya sebenarnya aspeknya tidak hanya comfort, tapi ada health dan ada arousal. Comfort itu ya nyaman, kita persepsikan sebagai nyaman. Tapi kadang-kadang yang nyaman itu tidak health gitu. Seperti sekarang misalnya aspek corona, misalnya kalau kita bilang nyaman, mungkin kalau misalnya di aspek thermal misalnya, oh ya suhunya ya kira-kira 2, walaupun ini belum tidak tepat ya, memakai indeks suhu saja nggak tepat ya. Contoh aja ini untuk menyederhanakan. Kalau kita memakai 20 derajat enak sekali, 23 dingin enak sekali kita tidur gitu ya. Nyaman untuk tidur kemulan gitu ya, berselimut. Tetapi itu mungkin kalau kita lihat asrinya, standar asrinya yang dimodifikasi untuk kepentingan perkembangan COVID-19 ini, maka justru sampai 25 sampai 27 gitu kan. Nah, itu kan tidak match gitu. Bukan tidak match, artinya ada sisi lain yang harus diperhatikan sebagai seorang arsitek. Nah, kemudian ada arousal. Arousal itu adalah thermal untuk membangkitkan sehingga kita produktif. Kadang-kadang ya ada kondisi yang enak untuk tidur gitu, tapi membuat kita itu mau kerja jadi ngantuk gitu. Nah, itu juga tidak tepat. Nah, sekarang kalau Anda ini nanti di DS2, apa yang Anda buat, nanti ini misalnya building envelope gitu ya, Anda harus punya setting fungsi ruangnya dulu. Ini ruangnya itu untuk santai-santai atau untuk berjemur biar sehat, atau untuk memang ruang untuk produktif gitu ya. Jadi memang saya katakan bahwa kita tidak bisa mendesain building envelope tanpa tahu entitas bangunannya itu apa dulu, karena bagaimanapun juga kita harus tahu orang di dalamnya itu ingin apa ya. Seperti itu, sehingga nanti kalaupun tugasnya tentang building envelope, tapi kita harus tentukan dulu building envelope dari apa gitu. Karena nanti kita jadi tahu ini untuk comfort, untuk health, atau untuk arousal. Ini baru lapisan physiological aspek ya, kita tidak bicara yang psychological dan social and culture dan seterusnya, apalagi yang spiritual, tidak ya seperti itu. Baru bicara yang physiological pun itu juga menyangkut 3 hal itu ya, seperti itu yang harus Anda sadari. Kemudian yang selanjutnya saya akan masuk pada human sensing and indoor quality. Nah, kalau kita bicara human sensing, saya pikir kita semua sudah tahu ya, bahwa kita punya 5 panca indera, di mana tugasnya 5 panca indera itu adalah mengumpulkan stimulus, di mana nanti stimulus itu akan dikirim melalui sistem saraf ke
bagian ke pusat yang akan mengatur ya. Walaupun ada yang langsung saraf tepi dan seterusnya, tapi ke sistem saraf yang nanti akan memberikan laporan ke CPU-nya gitu kan, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kita punya mata, eyes, dan itu hubungannya sama light. Kemudian kita punya telinga, hubungannya sama sound, tapi ternyata tidak hanya sound, tapi juga balance, dan juga nanti hubungannya sama posisi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah nose, ya, hidung, itu dengan smell, gitu. Kemudian tongue itu dengan taste. Dan ini yang sangat erat ya, skin. Skin itu ternyata tidak hanya dengan touch, pressure, tapi juga temperatur. Dan di sini juga ada rasa nyeri, rasa sakit, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Dan dalam empati fisiologis itu kita harus mengenal ini semuanya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, sekarang saya akan masuk kepada yang pertama, human skin and sensing. Ini adalah gambar dari kulit kita. Kalau diperbesar ada lapisan epidermis, dermis, dan ada layer lemak begitu ya. Di sini ada bulu dan seterusnya, yang ternyata bulu dan seterusnya ini digayut dengan saraf-saraf yang membuat kita bisa mengenali ada sentuhan. Walaupun belum kena kulit, tapi kita sudah merasa mau ada sentuhan nih gitu ya. Sehingga kita ada istilah kenal merinding gitu ya. Karena bulunya itu tersentuh sebelum ke kulitnya gitu kan. Itu bagian dari pengaman juga gitu ya, seperti itu. Kemudian ada ototnya, ada saraf-sarafnya, di sini ada lubang keringat dan seterusnya. Nanti kita lihat gunanya untuk apa dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian ternyata kita itu di balik itu semua mempunyai banyak reseptor, yang ada reseptor panas, ada reseptor sakit, ada reseptor sentuhan, ada reseptor dingin, kemudian ada tadi reseptor tekanan. Jadi kita tahu oh ada tekanan keras atau tidak. Kemudian ada sentuhan, ada hal yang membuat rasa sakit, ditusuk dan seterusnya. Tapi ada reseptor yang mengenali oh panas, kemudian kita menarik tangan kita. Tapi yang reseptor dingin juga ada dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita bicara tentang thermal dan seterusnya, itu tidak hanya bicara kulit kita mengenai benda yang dingin atau panas kemudian menarik saja. Itu pun ada adaptasi ya, kalau orang sudah terbiasa megang es ya sudah terbiasa gitu dan seterusnya. Nah, tapi urusannya tidak itu saja. Ketika itu dibawa ke otak, maka kita akan bertemu apa yang disebut dengan hipotalamus ya. Hipotalamus adalah bagian dari otak kita. Jadi ada otak yang cerebrum ya. Cerebrum otak besar, kemudian ada cerebellum otak kecil. Di dalamnya ini ada hipotalamus. Hipotalamus itu ada dua bagian. Ada yang fungsinya seperti termostat tadi itu, mengenali panas dingin ya, sebagai termostat itu ada panas dingin, kemudian di kulit, kemudian kita narik gitu, narik tangan gitu ya. Tapi ada juga di hipotalamus itu yang dia tugasnya lebih dari itu, yaitu tugasnya dia mengenali apa yang terjadi dengan suhu di darah kita. Nah, dengan mengenali suhu di darah kita itu, maka kemudian hipotalamus akan memerintahkan sistem untuk memastikan agar badan kita itu dalam kondisi safe ya secara fisiologis itu terjamin survive gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian hipotalamus itu kalau mengenal badan kita ternyata nanti lebih lanjut, ternyata kok darahnya lebih tinggi dari 37 derajat Celcius, maka kemudian hipotalamus akan memerintahkan sistem pendinginan ya, seperti itu. Nanti seperti apa di belakang kita akan lebih lanjut pelajari, sehingga kembali ke 37 derajat Celcius. Atau sebaliknya, kalau kemudian darah dalam diri kita itu kemudian menurun, maka hipotalamus akan memerintahkan sebuah mekanisme untuk menghangatkan badan. Dan ini berjalan secara tanpa kita sadari gitu ya. Adjustment yang di bawah kesadaran kita gitu, berjalan terus gitu ya, seperti itu. Nah, ini harus kita kenali agar nanti kita waktu mendesain kulit bangunan, kita menjadi sadar apa yang harus kita lakukan dengan desain kita agar nanti memberikan indoor quality yang masih bisa ditanggung oleh kemampuan badan kita dalam menyesuaikan diri. Nah, itu yang terpenting. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi itu sudah skin ya, eyes, light, and sight.
Nah, ini mata, penglihatan, cahaya dan penglihatan ya. Nah, ini adalah bagian dari mata kita ya. Mata kita bagian luar ada alis, bulu mata, kelopak mata dan seterusnya. Ya, ada kornea dan saya pikir ini kita sudah sampaikan di mata kuliah yang lebih detail ya. Yang mahasiswa saya pikir gambar ini sudah pernah melihat. Di dalam kornea, nah ini akan saya sampaikan ada pupil dibentuk oleh iris, kemudian ada lensa, kemudian di dalamnya ada retina, di retina nanti ada sel kon, sel batang dan seterusnya. Kemudian simpul-simpul yang sel kon batang itu dibawa secara penglihatan, kemudian dimaknai oleh otak dan kemudian muncullah persepsi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita perhatikan di dalam karakteristik mata kita agar kita waktu menjadi seorang arsitek bisa mendesain dengan tepat. Ada hal-hal yang Anda harus perhatikan. Yang pertama adalah mata kita mempunyai pupil. Pupil itu mengatur banyaknya cahaya agar sesuai dengan karakteristik kemampuan dari mata kita. Kalau jangan sampai mata kita menerima cahaya terlalu banyak sehingga membutakan atau sakit dan bahkan membutakan, dan kalau terus-menerus bisa rusak retina kita. Atau mata kita tidak bisa mengenali karena cahayanya terlalu rendah dan seterusnya. Nah, kalau cahaya terlalu rendah maka kemudian pupil membesar. Ketika pupil membesar maka cahaya yang masuk menjadi lebih banyak sehingga bayangan-bayangan yang jatuh itu bisa lebih termaknai di retina. Sebaliknya kalau cahaya itu terlalu besar maka kemudian pupil mengecil. Nah, karena mengecil maka cahayanya cukup, ya tidak terlalu menyakitkan gitu. Nah, setelah itu kemudian bayangan itu akan masuk ya, bayangan itu masuk. Nah, siapa yang mengatur agar bayangan itu jatuh ke retina dengan pas? Maka yang mengatur adalah lensa. Nah, ini yang saya pikir ini sudah tahu ya waktu di kuliah di pencahayaan. Nah, persoalannya adalah manusia itu punya keterbatasan. Ya, keterbatasan apa? Keterbatasan karena usia, karena karakteristik dan seterusnya, dan karena memang sifat dasar manusia, maka dia punya kemampuan menyesuaikan dalam pupil. Gitu. Pupil tidak bisa kemudian mendadak membesar, mengecil dan seterusnya. Kalau kemudian membesar, mengecil terus-menerus juga sakit, gitu, capek. Gitu. Itu harus Anda perhatikan, sehingga nanti dalam mendesain building envelope Anda harus yakin betul ini kira-kira saya itu membingungkan pupil atau enggak. Jangan sampai dalam satu ruangan itu dalam waktu yang sama pupil harus mendapat kondisi yang kontras berbeda. Nanti kita lanjutkan ya yang itu. Lensa juga ya seperti itu. Nah, itu kita harus tahu. Nah, kemudian kita tahu sistem kerja mata seperti lensa ya. Lensa yang meniru mata sih sebenarnya gitu. Tapi untuk menyederhanakan kita bayangkan lensa. Saya tidak akan menjelaskan, tapi yang jelas di sini bahwa di retina itu ada dua bagian. Ada yang di tengah, di sentral itu sel kon yang bisa memaknai detail, warna, dan seterusnya. Ada yang hanya bisa melihat siluet, yaitu di tepi. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah kalau Anda membuat bidang bukaan dan seterusnya, Anda membuat jarak antara Anda dan mata dengan objek dan seterusnya, Anda harus yakin bahwa tujuan dari yang diinginkan oleh manusianya itu tercapai. Kalau ingin dia melihat detail, maka bayangan itu harus jatuh di area detail. Kalau dia ingin melihat yang cukup bayangan saja, ya boleh. Gitu. Nah, ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama jarak pandang dan seterusnya. Karena nanti kita lihat ke belakang, ternyata untuk memaknai sebuah citra itu dibutuhkan timing yang tepat dalam melihat. Nah, ini adalah area pandang kita. Area pandang kita itu bulat. Ada yang hitam itu yang tertutup oleh bulu mata, kemudian yang bawah ini tertutup oleh hidung dan tulang pipi kita. Jadi pandangan kita ini bentuknya seperti ini, seperti kupu ya. Nah, yang bisa dilihat oleh dua mata kita ya hanya yang dari tengah sampai 60 derajat. Jadi kalau kita tutup mata kita satu itu masih bisa lihat tuh yang 60 derajat kanan kiri. Yang kanan bisa walaupun ditutup mata kanan bisa terlihat, tapi begitu 60 sampai 90 nggak bisa. Ini hanya begitu ditutup nggak bisa yang 60 sampai 90. Nah, ini artinya apa? Waktu Anda mendesain juga Anda harus lihat ini. Kira-kira bagaimana ini visualisasi yang harus ditangkap oleh mata saya, itu letaknya di mana gitu. Nah, bukaan Anda gimana nanti gitu dan seterusnya ya. Saya tidak akan cerita detail, sudah dijelaskan, hanya mengingatkan saja. Dan kemudian mata kita punya keterbatasan, hanya bisa melihat
gelombang yang panjangnya 400 sampai 800 nanometer atau 10 pangkat min 9. Selebihnya itu kita tidak bisa melihat dan itu harus kita syukuri. Jadi bukan karena Allah tidak sayang ke kita, tapi justru sayang ya kalau bisa melihat yang frekuensi lebih tinggi atau gelombang yang lebih pendek, malah kita takut ya. Ada malaikat lewat, kita jadi deg-degan, ini malaikat siapa itu, pencabut nyawa gitu. Ini kan bagian dari Allah menjaga agar cukup kita melihat sekian saja, dengan ini pun kita belum mengeksplorasi semua ya. Kemudian ini ya, ini kita harus tahu bahwa mata itu punya kemampuan ya, yang ini hubungannya sama kemampuan leher kita melihat. Ini nanti larinya ke slide berikut. Jadi kita harus yakin bahwa tujuan dari benda yang kita lihat itu dalam timing yang tepat. Kalau dia harus masuk dalam satu one shot, jadi harus satu tembakan masuk semua agar dimaknai dengan tepat, berarti harus dimasukkan ke sudut pandang yang tepat. Tapi kalau boleh nengok-nengok ya berarti ada timing yang jeda waktu yang mungkin tidak bisa dipersepsi dengan sempurna. Nah, itu harus diketahui ya. Ini besok kalau Anda desain galeri dan seterusnya, itu jaraknya harus tepat ya. Mungkin Anda pernah ada guyonan ya, ada tulisan itu orang tangan kanannya jagal, terus tangan kirinya kota, tutup ya, pakai badannya itu. Setelah badannya dibuka, ternyata tulisannya jagalah kebersihan kota itu. Nah itu kan contoh-contoh bagaimana maknanya jadi melenceng sekali gara-gara timingnya nggak tepat. Ya, harusnya dilihat dalam satu penglihatan, karena nggak bisa menangkap dengan satu frame dalam waktu yang sama, jadi seperti itu. Ini hanya contoh saja bahwa harus seperti ini. Ini contoh nih. Visual closure is the ability to recognize a complete feature from fragmented information. Jadi kalau ternyata kita bisa menangkap ini ya dalam waktu yang sama, begitu itu kita akan menangkap. Tapi kalau kita beda, nanti maknanya akan berbeda. Oleh sebab itu maka Anda harus mengenal namanya sudut pandang, kemampuan ini dan jarak dan objek itu harus dikenali. Nah itu hubungannya nanti kalau Anda bikin jendela itu gimana? Orang, misalnya Anda di gazebo, orang duduk di jendela, mau lihat pemandangan. Nanti yang dilihat misalnya ini apa sih ini? Anda mau melihat bentangan air, tapi tidak menangkap, mau melihat sunset, yang dilihat tidak sunsetnya gitu kan, malah pohon sesuatu begitu kan. Sehingga itu harus dipikirkan. Nah ini contoh misalnya. Bahwa yang namanya, nanti kita lihat ini mungkin Anda yang melihat ini ada, coba saya ingin mendengar nih adik-adik mahasiswa, ini gambar apa? Tolong saya dibantu Pak Wisnu, mungkin dipanggilkan mahasiswanya Pak Wisnu satu, Pak Wisnu, biar nggak ngantuk Pak Wisnu. Ya, siapa ya? Atau siapa yang mau dipanggil? Who wants to who wants to up for the challenge from Bu Sugini? Yes, I want to ask you about this picture. Just give me. It is not a serious. Robi, are you up? At least two students. Yes, sir. Yes, Mas. Okay. Mas Lana, yes. Okay, Mas Lana. So I want to ask about this image. Please describe this image. Okay, this image is a triangle, but color of the triangle is same with the background, and in the sudut dari segitiga itu there is a circle. But the important thing, the first time when you saw this picture is you catch the triangle. It's correct? Yes. Yes. I want to ask the other one. Mungkin mahasiswa reguler siapa? Anda lihat apa? Siapa nih? Mahasiswa saya mungkin ya, Fadila. Segitiga, Ibu. Ya. Segitiga?
Oke, masih segitiga ya. Ada yang melihat yang lain? ISO 3 Pac-Man. 3? Oh yes, yes. 3. What the itu loh yang mainan yang tukang makan itu loh ada di yang makani apa itu loh yang makan 3 itu. Hah? Pac-Man. Ya, oke. Ya, itu kan beda-beda kan? Tergantung tuh Anda ya seperti itu. Nah, ini gambar apa? Halo, ini yang lain. Gambar apa? Pertama kali melihat ya. Pertama kali melihat. Old man. Apa Mbak Menora? Old man, oke. Okay. Old man, ma'am. Yes, old man, oke. Okay. Bagaimana dengan mahasiswa lain? Anda melihat hanya old man? Baby. Ada orang duduk. Orang duduk. Ya, oke. Okay. Terus yang ini? Ini apa? Orang main gitar, Bu. Main gitar. Oh, orang main gitar. Sama yang sebelahnya lagi megang topi ya. Di belakangnya ada orang lagi. Ada apa lagi? Grandma and grandfather and grandma. Yes, grandma and grandmother. Ya, jadi apa? Jadi masalah melihat itu bukan hanya masalah cahaya, tapi masalah bagaimana dia menangkap citra, memaknai, dan kemudian ada intelijensi yang tergantung dari pengalaman masa lalu dan sudut pandang. Nah, yang pengalaman masa lalu dan seterusnya arsitek itu tidak bisa ikut campur, itu bagian yang harus diwadahi. Tapi yang menjadi permasalahan kita adalah sudut pandang. Jadi ketika kita mau membuat bukaan, membuat jarak antara objek dan apa yang ingin kita lihat, gitu, kita harus menyadari bahwa audiens ini harus di dalam sudut pandang seperti apa agar objeknya itu bisa ditangkap sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan. Framingnya seperti apa. Gitu. Nah inilah yang saya ingin mengajak Anda bahwa sebenarnya seperti itu harus dipelajari juga begitu ya. Tapi di sini sekarang ini kita lebih kepada building kalau soalnya nanti building envelope ya. Nah, kalau building envelope itu ada bukaan, ada dan seterusnya nanti akan masuk di sana juga ya. Oke, ini kita bicara tentang yang mata, cahaya dan penglihatan. Sekarang saya mau masuk yang ear, sound and hearing. Nah, kita tahu bahwa ternyata kita terdiri dari 3 bagian, outer ear, middle ear, and inner ear. Nah, yang di luar itu urusannya menangkap suara dan memantul-mantulkan, kemudian dijatuhkan ke gendang telinga yang merupakan ambang depan dari middle ear, kemudian diresonansikan, dimasukkan, diterima oleh bagian dalam rumah siput dan seterusnya, kemudian dibawa ke saraf, kita akan mendengar. Nah, tapi sayangnya di telinga tidak, bukan sayangnya, syukuri, alhamdulillah telinga itu fungsinya tidak hanya untuk mendengar, tapi juga untuk melihat posisi kita itu. Jadi kita itu kalau agak sedang nggak enak ya, kalau mungkin yang pernah kena vertigo ya, saya pernah itu ternyata masalahnya di telinga juga katanya. Jadi agak kacau ini melihat posisi kita ini. Sehingga kita seolah muter-muter gitu kan seperti itu. Atau juga mengontrol tekanan ya, tekanan udara. Jadi, makanya kalau para penyelam itu juga biasanya itu bahaya kalau sampai ke dalam gitu, kadang-kadang rusak telinganya dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah ya harus kita kenali agar kita nanti bisa berempati terhadap physiological aspek dari human itu seperti itu. Nah, pendengaran sangat penting ya di ayat Al-Quran. Semua coba Anda lihat ayat Al-Quran tentang pendengaran. Itu pasti pendengaran, penglihatan, kemudian baru hati nurani. Dan waktu bayi pun yang paling pertama kali bekerja adalah pendengaran. Jadi Anda harus hati-hati. Nah, karena ini mengapa ini saya sampaikan? Karena sering arsitek itu menganiaya aspek pendengaran dari manusia. Itu kadang-kadang nggak kepikiran, gitu. Ya, nggak kepikiran, bahkan dianggap nggak penting gitu. Padahal itu sangat menentukan. Tapi kita tidak pernah mengeluh karena kalau kita nggak terlalu mendengar itu mungkin
Padahal itu secara psikologis nanti akan mempengaruhi kita seperti itu. Nah, dalam pendengaran kita harus tahu ada hal yang diperhatikan, frekuensi dan tekanan suara. Ada batas yang sangat pas, harus pas ya. Mengapa ini harus dikenali oleh kita arsitek? Karena agar arsitek itu bisa mengatur kulit bangunan, bentuk massa dan tata ruang luarnya dan semua aspek kearsitekturannya sedemikian rupa sehingga nanti ada yang keseimbangan pas antara frekuensi dan tekanan bunyi. Ya, ini ada batas di mana misalnya kalau frekuensinya 250 agar bisa didengar maka tekanan suaranya minimal 10 dB gitu. Kalau lebih rendah itu nggak bisa. Tapi kalau dia 250 jangan sampai melebihi 130 dB, kalau lebih dari itu maka akan sakit dirasakan. Nah, inilah maka kadang-kadang ada orang ya suaranya itu kayaknya kalau ngomong biasa saja tapi kok suaranya easy learning gitu ya seperti itu. Tapi ada orang yang kayaknya udah ngomongnya keras gitu, tapi kok nggak susah didengarkan gitu. Karena ini ya tidak di dalam area yang bisa diterima dengan mudah oleh orang lain gitu. Nah, kita sebagai arsitek harusnya bisa merekayasa ruang sehingga ruangan kita itu memungkinkan orang untuk mensensasi suara itu dengan mudah begitu. Nah, bagaimana caranya? Banyak sebenarnya, makanya satu mata pelajaran sendiri. Tapi kalau kita bicara building envelope, itu sebenarnya cukup hanya tentang kebisingan saja sudah cukup ya, seperti itu. Oke, kita sudah membicarakan tentang human sensing. Maaf saya agak cepat karena materinya banyak gitu. Nah, kita harus memperhatikan satu hal yang harus kita sadari setelah kita mempelajari human sensing itu bahwa persepsi kita terhadap ruang itu adalah proses yang integratif. Integratif apa? Karena otak kita itu ya satu. Semua memang beda-beda sensor, tapi di otak itu diolah satu dan itu saling terintegrasi. Sehingga Anda akan selalu berhadapan dengan perhatikan dengan seksama indoor air quality-nya, climate, plug, noise, and kemudian nanti akan menghasilkan performance yang oleh orang dikatakan dipersepsikan nyaman atau tidak. Nah, itu harus disadari. Jadi bukan seperti diiris-iris begitu ya, sebenarnya itu tidak seperti itu. Oke, saya lanjut ya, agak cepat saja. Saya masuk ke thermal comfort. Sebenarnya thermal itu tidak hanya comfort, urusannya tadi sudah disampaikan, tapi ini kita ngomong comfort aja. Nah, kita tahu bahwa di dalam kuliah saya pikir juga di kelas saya bahwa ketika kita diam saat ini itu selalu terjadi proses metabolisme. Ini ya, saya harus menjelaskan lebih dalam ini karena tadi sesuai dengan permintaan Pak Wisnu ke saya harus ngomong aspek fisiologis gitu ya. Nah, ketika kita diam pun, apalagi kita bergerak, sebenarnya badan kita melakukan metabolisme dengan bahan bakar makanan dan seterusnya. Nah, ketika kita bermetabolisme itu, nanti kita akan menghasilkan dua energi dan limbah panas. Jadi kita akan menghasilkan energi dan limbah panas. Energinya untuk bergerak. Kemudian limbah panas itu apa? Limbah panas itu akan membuat suhu badan internal kita itu akan naik. Nah, suhu badan internal kita itu yang naik itu harus diapakan? Karena kalau didiamkan saja dia menimbulkan tekanan. Maka suhu badan itu harus dibuang. Caranya buang bagaimana? Caranya buang macam-macam. Ya, kita adalah hidup di atmosfer dengan komponen elemen iklim. Maka itu sudah matching sekali oleh Allah. Alhamdulillah ya, kita syukuri Masya Allah. Kalau kita belajar betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika panas badan kita meningkat, kita buang secara otomatis dengan proses radiasi. Nah, bagaimana cara membuangnya? Karena panas badan kita itu lebih tinggi, maka otomatis terjadi pancaran radiasi. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan radiasi suhu radiasi yang pas agar kita bisa buang gitu loh. Nah, kemudian yang kedua dibuang melalui proses evaporasi, yaitu perpindahan panas melalui aliran fluida. Artinya kita butuh angin. Maka kita waktu mendesain nanti building envelope harus ada angin. Agar apa? Angin itu membantu membuang panas badan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses pembuangan penyerapan panas karena proses penguapan. Oleh sebab itu kita usahakan udara di kita itu cukup kelembabannya jangan tinggi. Kalau kelembabannya tinggi maka dia itu seperti orang yang sudah kenyang. Karena kenyang maka dia nggak bisa menerima uap air.
Kalau nggak bisa menerima uap air, maka kita nggak bisa melakukan penguapan, gitu. Maka tertahan panas kita. Maka ada proses-proses selanjutnya. Kemudian proses konduksi, yaitu persentuhan dengan lingkungan. Nah, ini juga nanti waktu Anda mendesain di dalam misalnya gazebo, nanti Anda harus milih ini. Harus milih ini kursinya dari apa, logam, dari kayu, dari apapun. Ini sangat mempengaruhi. Ketika duduk itu akan berbeda, duduk di atas logam dengan duduk di atas kayu atau duduk di bantalan kain itu akan lain. Seterusnya. Dan ini juga ada pakaian. Oleh sebab itu kemudian kalau kita pelajari, maka kalau kita bicara tentang kenyamanan termal, maka untuk pendekatan adaptif fisiologis ditentukan oleh apa? Oleh suhu udara, suhu radiasi, kecepatan angin, dan kelembaban. Ini yang diolah. Nanti kalau kita mendesain, building envelope-nya harus menghasilkan ini yang bagus, yang tepat. Agar apa? Agar nanti proses fisiologisnya lancar. Di dalam kondisi apa? Amati orangnya. Makanya saya katakan kita tidak mungkin mendesain building envelope tanpa harus tahu aktivitasnya apa, pakaiannya seperti apa, seperti itu. Ya, saya pikir. Nah, kita juga harus tahu juga benar. Kalau gitu arsitektur itu dalam rangka apa dalam proses yang siklus yang tadi itu. Kita tahu bahwa untuk bisa nyaman termal maka kita harus dalam kondisi heat balance. Nah, heat balance itu kadang-kadang tidak terjadi. Ya. Harusnya kalau imbang, konveksi, radiasi, konduksi, dan seterusnya proses produksi panas badan internal itu tepat, maka tidak terjadi seperti ini. Ketika produksi panas internal dalam itu meningkat, sedangkan evaporasi, konveksi, radiasi itu tidak bisa tinggi, maka kemudian badan kita dalam kondisi tidak seimbang, suhunya meningkat. Atau sebaliknya, kalau produksi panas dalam kita itu lebih rendah dari proses evaporasi, konveksi, radiasi, dan konduksi, maka kemudian badan kita menjadi darahnya menjadi lebih dingin gitu. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi maka badan akan melakukan adaptasi. Ya. Kalau heat maka dia akan melakukan beberapa hal, misalnya proses vasodilatasi, jantung memompa darah ke tepi sehingga permukaan kulit menjadi lebih panas sehingga proses radiasi jadi cepat. Kemudian terjadi peningkatan evaporasi, kemudian berkeringat agar apa? Agar terjadi proses evaporasi. Sebaliknya kalau kemudian dingin, terasa lebih dingin, maka kemudian badan akan melakukan vasoconstriction, darah ditarik ke dalam ke jantung, kemudian ya seperti orang makan bakmi itu tuh, kalau kepanasan dipinggirkan, tapi kalau pengen hangat ya dikumpulkan, sehingga bibir kita biru, kulit kita menjadi pucat, gitu kan. Nah itu apa? Agar panasnya tertahan, apa kulit kita jadi lebih dingin dari lingkungan, sehingga justru lingkungan yang menghangatkan kita gitu. Itu sudah diatur sama Allah dan Masya Allah sungguh bersyukur untuk kita bisa enak sekarang ini tuh ada beribu-ribu pekerjaan yang diselesaikan Allah untuk kita yang kita tidak sadari ya seperti itu. Nah tapi kalaupun itu belum cukup maka manusia diajari dengan lingkungannya untuk melakukan beberapa perilaku seperti dia akan meringkuk, dia akan melakukan gerakan-gerakan untuk menghangatkan diri, dia mengambil pakaian hangat, dan seterusnya. Tetapi itu pun tidak cukup, maka muncullah tugas kita semua sebagai arsitek. Arsitek akan melakukan adjustment. Adjustment apa? Adjustment ruang agar terjadi proses heat balance-nya itu tadi terjaga gitu. Nah, kalau kita bicara kulit, tadi kan kulit manusia. Nah, kalau bangunan berarti building envelope-nya itu harus menjamin semua itu. Apa sih yang di luar sana? Ya ada matahari, angin, ada uap air, ada permukaan-permukaan yang menimbulkan perbedaan proses konduksi dan seterusnya. Ada macam-macam, ada tumbuhan dan seterusnya. Maka Anda harus amati agar building envelope yang Anda desain itu bisa menjadi kulit kedua dari badan Anda, dari badan orang yang ada di situ agar dia mendapatkan kenyamanan termal. Nah, kualitas kenyamanan termal itu ada dua ukurannya, yang kuantitatif, indeks kenyamanan termal, nah itu nggak perlu dibicarakan terlalu dalam, ya sudah dibicarakan, Anda pelajari sendiri. Ada yang sifatnya kualitatif, ini yang kuantitatif.
aktif. Ya, Anda usahakan kombinasi iklim di ruangan Anda itu, suhu udara, suhu radiasi, kecepatan angin, kelembaban itu ada di dalam indeks termal tunggal yang memenuhi syarat. Ini ya PM, VPPD dan seterusnya. Sejak Anda baca ini ya, kemarin kita sudah bicarakan di termal. Yang penting gini, yang merah-merah ini kondisi real ini, indeks termal akumulatif ini gabungan dari 6 itu ada di range-nya termalnya. Ada di range-nya termal. Ya, seperti itu. Itu bicara kuantitatif, tapi itu tidak cukup karena ada satu hal lagi, yaitu local discomfort. Local discomfort yang harus Anda perhatikan, karena urusan termal tidak hanya urusan kuantitatif, tapi ada hal yang harus diperhatikan secara kualitatif. Pertama adalah kondisi yang sering terjadi adalah local convective cooling. Jadi ada pendinginan di sebagian badan kita, sehingga badan kita itu mungkin kalau Anda naik bis gitu ya, zaman saya dulu ya naik bis yang nggak AC, terus jendelanya di leher kita, di tengkuk. Leher kita itu bagian yang paling sensitif. Anginnya sangat kencang, yang lain biasa aja, atau yang lain malah udaranya tidak bisa bergerak karena mungkin bisnya sangat sesak, crowded gitu. Nah itu kemudian kita merasa wah ini perjalanan kok badan kita nggak enak ya. Karena apa? Kita mengalami kondisi yang tadi itu local convective cooling karena drag itu ya, proses seperti ini. Nah, hati-hati nanti Anda waktu mendesain building envelope. Maka Anda harus tahu dulu orangnya duduk di mana, orangnya berdiri duduk di mana. Nah, itu penting. Jadi membicarakan building envelope itu tidak hanya sekedar membuat kulit bangunan digambar indah, kotak-kotak di bulat-bulat ada ininya, bukan. Anda harus tahu dulu ini building envelope ini untuk orang yang duduk lagi ngapain di mana. Dan mana yang ketinggian, mana yang sensitif. Kalau ketinggian duduk sensitifnya berapa nih? Leher ya, oke. Dan seterusnya. Itu satu. Kemudian yang kedua body part radiativity on cooling. Jadi ada radian asimetri. Misalnya. Jadi di ayat Al-Quran, di hadis ya, hadis apa ayat? Hadis ada. Mungkin Pak Sukri bisa membantu saya. Bahwa Nabi Muhammad di situ dikatakan jangan duduk badannya tuh sebelah panas, sebelah kena matahari, sebelah tidak. Itu sebenarnya menurut penelitian itu sudah menimbulkan hal yang tidak nyaman. Nah, itu sering terjadi. Nah, Anda juga nanti lihat apa urusannya building envelope dengan ini. Contohnya apa? Misalnya Anda bikin gazebo ya. Ini begini. Kemudian Anda membuat, misalnya saya sederhanakan saja. Orangnya duduk di sini misalnya. Kemudian matahari mana itu kok malah matahari itu bisa masuk karena Anda tidak membuat kulit bangunan yang dilengkapi dengan pergola atau dengan tritis yang cukup, kulit tritis. Maka ini matahari masuk ke sini. Maka yang separuh itu terkena radiasi, yang separuh ini enggak. Ini juga enggak boleh gitu. Maka Anda harus kenali itu. Maka berbicara tentang kulit bangunan tadi itu berbicara juga tentang atapnya ini itu panjangnya seberapa agar bisa menaungi tidak ada ruang yang kena radiasi panas yang lain tidak. Itu atau sebaliknya. Gitu. Nanti tidak hanya ini nanti bicara tentang ini. Lubangnya juga gimana? Jadi kombinasi antara panjang tritis, kulit bangunan itu kan atap dan dinding serta lantai nanti. Saja ini pakai umpak gitu kan. Nah, ini harus dicek seperti apa itu. Jangan sampai terjadi seperti ini. Atau seperti ini yang atas itu panas, ya, yang atas panas, yang bawah itu dingin karena ada ventilasi di bawah kena kaki. Jadi badannya bingung penyesuaiannya itu. Hipotalamusnya juga bingung ini kok di bagian bawah sana kok begitu di sini begini gitu kan. Nah, itu juga badan jadi tidak enak gitu. Apa mungkin Bu terjadi? Mungkin saja Anda misalnya saya ingin bangunan yang skalanya kecil Bu, jadi harus pendek Bu. Jadi kalau ini atapnya jangan tinggi-tinggi Bu, 2,5 meter aja. Jadi kalau orangnya di sini berdiri wah, dia intim gitu. Tapi apa yang terjadi? Ini Bu, tapi nanti ini ada banyak lubang-lubang cahaya, lubang-lubang angin. Nah, ini angin masuk di sini. Tapi dia karena Anda membuat atapnya itu rendah, ini rendah, maka dan Anda atapnya juga memilihnya misalnya pakai yang logam gitu.
dengan nah ini thermal, ini belum sampai Anda ya, dengan heat flow faktornya itu nilai U-nya bukan nilai U atau yang satunya ya, jadi ada dua ya, tapi intinya gini, ketika ini ada matahari masuk mengenai, kemudian ini diteruskan atau diradiasikan, ini orangnya itu kena radiasi panas di sini, di atas kena radiasi panas, apalagi nggak ada plafonnya, di bawah anginnya dingin, gitu. Nah ini apalagi nanti di sini ada air, gitu, dan seterusnya di tepi pantai. Nah ini bisa nggak bagus itu. Jadi memang ya mau nggak mau ya Anda harus tahu dulu, kemudian bagaimana nanti kalau gitu saya bikin atap, apa ini? Saya mau atap aja kok Bu. Oke kalau gitu atap kenali dulu. Kalau gitu atapnya tingginya seberapa? Tinggi berarti besarnya apa? Dimensi building envelope-nya pas, dimensi dindingnya pas gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau gitu saya ini jangan yang meradiasi Bu. Saya desain atapnya saya nanti begini Bu, dan seterusnya. Silakan, itu begininya itu yang nanti Anda explore di DS2 itu. Nah yang ini, penting ini tuh. Nanti apalagi yang mau memilih floor, ya bahwa ada kondisi yang tidak nyaman, cold and hot fit. Jadi yang satu itu cold, tidak hanya cold, yang satu panas. Apalagi misalnya Anda bikin gazebo di tepi pantai, ya di pasirnya itu sangat panas di siang hari, di dalamnya misalnya Anda memakai, saya nggak tahu apa pilihan materialnya, atau mungkin Anda tidak punya misalnya misalnya ruang perantara. Apa itu ruang perantara? Istilahnya kan sering disebut dengan pergola, memanjangkan ini kan kulit bangunan juga, memanjangkan ini gitu kan. Sehingga apa? Sehingga nanti di sini ada ruang transisi. Jadi ini transisinya tidak hanya untuk thermal loh, tapi untuk cahaya juga loh nanti. Saya sudah jelaskan kalau di kelas. Jadi orang kalau pupilnya itu habis gelap tiba-tiba langsung keterang, maka pupilnya kaget. Dia belum sempat untuk mengecil, tiba-tiba di luar udah 10.000 lux, di dalam mungkin hanya 200 lux. Kaget, maka butuh ruang teras. Nah, mungkin Anda punya juga, saya bikin pergola Bu. Oke, desainnya pergola. Pergolanya seperti apa itu kan? Pergola juga building envelope. Nah, pergolanya gimana, panjangnya seberapa? Nah, kalau sekarang yang ini tugas 2 ini mestinya menurut saya bukan masalah indah dan tidak indah. Tetapi ini pergolanya panjangnya itu bisa menaungi seberapa toh? Oh, biar nanti kalau menaungi sekian ini, yang ini tuh loh, yang ini. Nanti kalau orang keluar itu, orang nggak kaget kakinya. Ini sejuk ini. Nanti dari dingin ke sejuk. Atau dari dingin ke hangat. Dari hangat ke panas. Jadi kakinya nggak kaget. Gitu. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, nanti di dalam desain building envelope-nya. Itu konsep itu harus kena di situ. Ya ini kan DS2 di lab TKB, jadi pertimbangan itunya harus dalam. Dan itu juga harus dikonstruksikan ya, harus bisa dikonstruksikan seperti itu. Nah besok mungkin yang penugasan ketiga itu kalau sepanjang ini itu nanti dia runtuh nggak, pakai kolom nggak, nah, itu nanti mungkin ya. Tapi logikanya pun harus jalan juga sekarang. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk, tadi sudah thermal, sekarang saya masuk ke yang kenyamanan penglihatan. Nah, penglihatan itu sudah thermal ya sekarang. Nah, penglihatan itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah task, beban melihat yang diterima oleh mata, Anda harus kenali. Dan itu tidak bisa Anda tidak bisa ngolah-ngolah ya. Mau nggak mau Anda harus terima, itu bagian dari soal gitu kan. Kalau ngerjain soal. Kemudian yang kedua adalah kondisi penerangan, yang ketiga kondisi penglihatan. Tas tidak bisa diganggu gugat, tergantung. Tapi juga bisa direkayasa dan bisa juga itu gara-gara arsiteknya. Karena Anda mendesain di aspek lainnya sehingga jadi tasnya itu jadi berat. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kondisi penglihatan Anda harus tahu, yang sedang mau duduk di gazebo Anda atau di ruang yang akan Anda buat building envelope itu siapa. Mungkin kalau orang yang sudah tua, begitu misalnya kemampuan akomodasinya lebih rendah, kemudian fleksibilitasnya lebih rendah, sehingga Anda harus mempunyai ruang transisi yang berlapis-lapis. Gitu. Kalau orang muda mungkin ya 1 lapis ruang transisi sudah cukup, gitu kan. Seperti itu. Paham ya maksud saya ruang transisi tadi, teras lah,
Ebola lah, apalah gitu kan, seperti itu. Nah, maaf saya tidak memberikan ilustrasi contoh ya, tapi mudah-mudahan keterangan saya ini untuk melengkapi maksud ini ya, seperti itu. Nah, kemudian kondisi penerangan ini yang akan kita lebih ulik. Tapi karena ini bicara tentang fisiologis, maka saya mohon maaf saya akan agak menjelaskan tas ini dulu agar Anda punya empati terhadap beban itu. Ada dua faktor utama, faktor sekunder. Faktor utama itu apa? Ukuran, luminance, kontras, eksposur yang diberikan atau dibutuhkan. Kemudian faktor sekunder itu tipe objek berkenaan dengan mental yang dibutuhkan, tingkat akurasi yang dibutuhkan, dia diam atau bergerak, peripheral pattern-nya gimana. Saya akan bicara yang utama. Ini lihat. Ya, untuk yang DS1 mungkin kalau ini nanti untuk yang DS atas, yang galeri dan seterusnya, tentu mungkin ya. Tapi ini juga mungkin berguna ya di sini karena Anda harus sadar bahwa ada hubungan antara jarak dan besar objek. Jarak dan besar objek itu ada hubungan agar bisa disensasi dengan tepat. Nah ini contoh misalnya. Ini saya mau manggil mahasiswa lagi biar nggak ngantuk. Ini siapa ya yang belum? Mungkin mahasiswanya Pak Supri. Halo, mahasiswanya Pak Supri. Halo, buku nggak ada ya? Tadi maksudnya sudah ada banyak itu. Silakan siapa, salah satu. Salah satu siapa? Siapa saya? Siapa yuk? Halo. Saya nggak apa. Siapa? Monggo Pak Supri dipanggil mahasiswanya. Saya ingin untuk intermezzo aja, biar nggak ngantuk. Halo? Atau yang lain, mahasiswanya siapa? Atau mahasiswa lain, monggo silahkan, saya mau tanya ini. Ya, bisa dilihat ya di sini ya. Monggo, halo? Ada malu-malu gitu. Dipanggil aja Pak Supri mungkin, kalau dipanggil mungkin. Ayo, siapa? Oke ya, ternyata pada sibuk mencatat apa ya, saya nggak tahu. Oke, ini ya ukuran ini akan membuat kita lebih bisa melihat atau tidak. Ya. Mungkin mahasiswa saya ada di Janiar Rembulan. Itu adalah dari objek yang kita rembulan ya. Ya kecerahan di rembulan, tolong nanti direspon yang pertanyaan saya berikut ini ya. Ini kecerahan ya, kecerahan ruang itu yang membuat mata kita itu cukup cahaya untuk rembulan. Di rembulan bisa dibaca? Ya Bu. Ya, sudah terlihat. Nah, coba dibaca Dek, tapi bacalah yang Anda bisa baca ya. Ayo coba dibaca. Contrast can be extremely helpful in visual perform. Ya, Anda nggak tahu ya, yang belakangnya itu mens ya. Mensnya itu sebenarnya kan bukan hasil bacaan Anda, tapi sudah campuran antara dugaan ya, seperti itu. Nah, kalau ini Anda juga nggak bisa baca. Yang ini, yang paling enak yang mana Mbak Rembulan? Anda paling enak yang baca yang mana ini? Yang paling bawah, paling atas, tengah, atau yang the quick gray fog jump over the. Yang paling bawah yang mana Mbak Rembulan? Yang paling enak yang mana? Saya lebih suka yang paling atas Ibu. Oh, paling atas. Oke. Ya, kalau saya kok lebih yang paling bawah ya. Itu kan relatif toh. Nah, ini gimana bagaimana Anda menghasilkan ruang dengan building envelope Anda sehingga orang itu mempunyai kontras yang tepat. Nah, itu juga harus Anda perhatikan. Ya, seperti itu. Itu ya. Kemudian kondisi pencahayaan.
Ini kondisi pencahayaan itu ada tingkat iluminasi, disability glare, discomfort glare, ratio illumination, polar brightness, dan chromaticity. Ini saya mau masuk untuk yang nanti yang akan mendesain misalnya building envelope ada bukaan dan seterusnya. Ini kadang-kadang bahayanya di sini nih, yaitu tingkat iluminasinya Bu cocok, saya bisa masuk banyak mungkin. Tapi apa akibatnya? Anda membuat lubang yang sangat kuat, mungkin menangkap bola langit sangat kuat, tetapi ruangnya itu gelap. Di sisi lain Anda building envelope-nya itu mungkin tertutup. Apa yang terjadi? Terjadi kontras yang berlebihan. Sehingga apa yang terjadi? Pupil Anda bingung, mata Anda sakit. Orang yang di dalam jadi sakit. Dengan gambar kedua itu cukup merata, tidak terjadi kontras di dalamnya karena mungkin kulit bangunan yang atapnya itu ditambah bukaan gitu. Nah ini kan main-main atapnya mau lubang di atas apa enggak gitu kan. Tapi hati-hati juga kalau lubang di atas nanti Anda menghasilkan direct sunlight yang akan menimbulkan panas. Jadi kan tadi terintegrasi. Ini juga glare kadang-kadang. Posisi bukaan yang tidak tepat menimbulkan glare dan nanti apalagi digabung dengan sudut pandang akan menimbulkan posisi yang silau baik langsung atau tidak langsung. Ini juga ya ini sering kita alami. Ya Anda membuat selubung bangunan yang mungkin sangat modern, sangat nyaman di dalam, reflektor ya. Orang yang di dalam tidak kena panas sehingga cahayanya dipantulkan ke lingkungan. Apa yang terjadi? Maka orang yang di sekitar ini bersilau ya. Kontras yang kuat, apalagi lapangan tenisnya pakai aspal gitu kan, pakai beton. Nah, ini juga ada kontras terang dan tidak seperti ini. Sehingga ini harus diperhatikan nanti kalau yang mau mendesain lantai atau bagian lantai atau lanskap ya di sana ya nanti itu untuk thermal pencahayaan gimana Bu? Ya bisa juga gitu loh Kak. Jadi apa ada hubungannya Bu? Ada. Misalnya Anda membuat beton putih ya untuk hamparan, kemudian ada cahaya siang matahari kuat, di sebelahnya Anda memasang satu bangun yang sangat kuat sehingga menimbulkan perbedaan bayangan di lanskap, orang yang nggak nyaman. Seperti halnya Anda waktu habis hujan naik motor lihat di jalan pun matanya sakit karena aspalnya gelap sementara langitnya itu habis hujan cerah. Itu juga sakit. Nah, itu contoh bagaimana kita berempati pada aspek fisiologis manusia. Ini juga sama ya membuat building interior itu ya. Wah, ini kalau digambar kontrasnya bagus nih kalau untuk foto-fotoan atau. Tetapi orang jadi tidak nyaman melihat ke depan. Nah, Anda bisa dibantu dengan menambahi elemen-elemen apa di situ ya, cahaya-cahaya yang melunakkan kontras tersebut. Nah, ini saya ingin menyampaikan ini. Kadang-kadang kita membicarakan building envelope itu untuk urusan orang di dalam. Tapi kita lupa memikirkan building envelope untuk dilihat orang lain. Nah, ini building envelope ini, bangunan ini kalau dilihat dari luar, orang yang mengamati di jalan ini akan merasa tidak nyaman. Ya. Oh, tapi kalau untuk digambar bagus, Bu, ini kata Bu Sugini kan cahaya itu bisa cahaya dan arsitektur itu sangat penting sehingga bentuk yang simpel bisa menghasilkan komposisi yang indah dengan mengetahui rahasia cahaya gitu kan. Tapi persoalannya adalah kalau Anda menghasilkan kontras yang sangat kuat di bidang ini, orang waktu nonton bangunan ini itu jadi nggak nyaman gitu loh, terganggu gitu loh. Nah ini dalam komposisi ini maka ditambah lanskap, pohon-pohon kering yang melunakkan kontras yang ada di sini. Itu juga bisa dikatakan sebagai bagian berempati secara fisiologis terhadap pencahayaan dan fungsi penglihatan ya seperti itu. Kemudian yang ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan ya seperti itu. Tapi hati-hatilah ya, hati-hatilah ini juga jadi impresi subjektif psikologi. Kadang-kadang ada orang yang punya trauma psikologis masa lalu, pernah terkunci di kamar mandi dengan warna ruang dan cahaya merah gitu. Jadi kalau ada building envelope merah terus deg-degan keringat dingin keluar ya itu Anda harus tahu juga gitu ya. Tapi masalahnya sekarang baru fisiologis ya, bukan psikologis. Tapi sebagai pengenalan sih Anda harus tahu. Saya masuk akustik itu sebenarnya banyak ya ukurnya. Tapi sekarang untuk yang S2 ini mungkin kita fokus kepada kebisingan saja.
Sebenarnya besok semester 3 ada respon impuls ruang, ada revision time dan seterusnya. Tapi saya sajikan. Nanti kalau di fotokopi silahkan untuk dipelajari. Tapi yang di kita ini sekarang tingkat kebisingan saja. Ya, seperti itu. Sekarang saya masuk kepada building envelope-nya. Saya mulai dulu tema. Nah, Anda harus mengenali iklim, karakteristik iklim agar Anda bisa memprediksikan building envelope-nya itu pas. Karena apa? Masing-masing iklim building envelope-nya akan berbeda. Ada yang berani tanpa beranda dan seterusnya, karena bagi dia memang nggak ada hujan gitu. Tapi kalau Anda ada hujan, atau bagi dia memang langit itu tidak terlalu terik, ya, sehingga dia itu malah mencari matahari. Kalau kita justru bernaung, maka arsitektur kita kan arsitektur atap, seperti payung, lain dengan yang lainnya, gitu kan. Materialnya juga beda. Sebenarnya nanti besok kalau kita pelajari setelah kan ada time lag-nya gimana. Kita mau milih batu atau mau milih papan. Kalau batu time lag-nya tinggi, itu tidak tepat untuk di kita, itu tepat untuk di daerah yang mungkin iklim yang kontras dan seterusnya. Ini harus dipelajari. Nah, ini rumus gampangnya gitu. Jadi building envelope itu kalau siang Anda raba bangunan Anda untuk di daerah kita itu harus lebih dingin dari di luar. Kuncinya itu aja. Ya. Jadi kalau orang di daerah yang temperatur udara dalam kondisi nyaman atau ketidaknyamanan positif, Anda baca lagi materi kenyamanan termal, maka dia selalu kalau membayangkan rumahnya adalah rumahku yang sejuk. Lain kalau orang yang di subtropis atau orang yang kenyamanan negatif, dia membayangkan rumahku yang hangat. Nah, itu harus diwujudkan oleh arsitek dalam mendesain building envelope-nya. Gitu. Gimana caranya? Bagaimana agar kulit bangunannya, dindingnya itu tidak kena radiasi? Berarti atapnya, tritisnya harus panjang, gitu dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini kan kuncinya di sana. Dan ada pergerakan udara itu harus. Jadi Anda harus hati-hati dengan radiasi matahari, maka itu Anda harus mendesain kulit bangunan yang membuat pendinginan bangunan itu sendiri. Dengan apa? Dengan tritis yang panjang, gitu kan? Sehingga bangunan Anda itu seperti orang kayungan itu loh. Oh, kok nggak bisa? Oh, nggak bisa ya. Ya, jadi arsitektur Indonesia itu kan arsitektur atap sebenarnya. Karena apa? Karena kita hidup di negara dengan altitude tinggi. Karena altitude tinggi, maka kita menghindari radiasi yang cukup kuat, gitu ya. Seperti itu. Nah, roof itu harus hati-hati dengan radiasi matahari. Tadi saya katakan harus bisa menjadi bagian dari ventilasi. Harus juga memberikan humidity yang tepat, harus juga tahan terhadap hujan. Nah, ini ya. Ya, jadi kadang-kadang kita itu atapnya datar aja. Gitu, biar saya nggak mau yang sudah awam, tapi sudah lumrah Bu atap miring. Ya, atap miring lumrah dan tidak itu sebenarnya karena merespon terhadap iklim, ya seperti itu. Ini contoh-contoh bangunan tradisional, ini Lipsmeier, Anda baca ini harusnya. Bangunan Indonesia itu sudah mengandung kearifan lokal yang sudah teruji berabad-abad. Mengapa miring? Karena untuk hujan, agar air dialirkan dengan baik. Kalau datar nanti akan banyak bocor. Mengapa miring ada tritis? Karena nanti tidak tampias. Maka Anda harus tahu misalnya berapa sih panjangnya tritis terhadap gazebo Anda, gitu. Mana kalau ini di sini, gazebo Anda di sini, berarti 45 derajat, orangnya ini terasnya di sini, 45 derajat ke sana, berarti terasnya harus panjangnya segini dong. Gitu. Nah, ini nanti juga harus dihitung itu. Ya, bukan common sense, ya, ada dari seningnya, gitu kan. Seperti ini. Dan Anda jangan alergi dengan menghitung, ya toh. Arsitek kok nggak mau ngitung besok, kalau ngitung RAB bayaran Anda itu dari persentase bangunan, kalau nggak mau ngitung gimana? Ya memang konsekuensinya seperti itu. Jadi jangan takut dengan hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu juga menyenangkan, itu fun itu. Ya, seperti itu. Nah, tergantung cara Anda melihat. Oke, jadi
Ini dihitung, dilihat nanti 45 derajat, 45 derajat. Oh, ini hujan biar nggak tampias. Ini ceritanya gitu nanti konsepnya. Ya, seperti itu. Kemudian local discomfort tadi perhatikan ya, sudah disampaikan. Kemudian ini keamanan esensial nih. Nah, ini atap. Di Indonesia itu harusnya yang ideal pakai udara, pakai cover. Ya, karena untuk mempertahankan agar suhu di sini itu rendah, agar tidak terjadi radiasi kepada manusia, karena ininya sangat tinggi. Ya, jadi mestinya ada plafonnya, ada treatise-nya ya. Wall opening and overhang itu juga. Wall opening and overhang itu tadi sudah saya katakan, overhang itu sangat penting untuk di daerah kita karena dia itu sebagai ruang transisi. Overhang itu selain untuk ruang transisi ya, overhang itu untuk selain transisi, karena overhang itu nanti bisa juga fungsinya sebagai teras, sebagai pergola, silakan ya, atau hanya overhang jendela biasa, tapi dia itu sebagai ruang transisi, sebagai hujan, anti tampias ya, menahan tampias. Transisi itu macam-macam, transisi terhadap termal, transisi terhadap cahaya, transisi terhadap akustik. Nah, nanti kita lihat seperti itu ya. Oke. Ini kita lihat, aduh, sudah saya oret-oret ya. Ini sebuah masjid di luar Jawa, saya lupa di mana ya. Anda lihat, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Maaf ya. Ini Anda lihat, wah kok nggak bisa hapus nih, gimana? Ya sudah nggak apa ya. Ini lihat misalnya atapnya mengapa bergonjong? Atapnya ada berundak, ada lubang di sana. Karena apa? Karena wall opening, overhang, and ventilation. Wall opening, overhang, and sun radiation. Mengapa dengan sudut? Karena altitudenya tinggi. Karena altitudenya tinggi, jangan pakai atap datar. Karena nanti intensitas radiasi mataharinya tinggi. Dan dengan miring ini nanti ada tritis, itu juga mengurangi radiasi langsung. Wall opening, overhang, and humidity. Anda bisa lihat di sini cara mencapai proses humidity yang tepat dengan ya perlakuan-perlakuan yang relevan. Kemudian wall opening, overhang, and rain jelas di sini. Wall opening, overhang, and local discomfort. Ini sebagai contoh misalnya. Ada transisi antara terasnya itu ternaungi dan seterusnya, itu ada polanya. Silakan nanti Anda kembangkan. Floor tadi sudah saya sampaikan, floor and sun radiation, floor and ventilation. Floor and sun radiation itu gimana? Floor and sun radiation itu adalah hubungannya sama pantulan. Jadi bahwa kalau ini ada bangunan ya, nah yang membebani ruang itu sebenarnya adalah kadang-kadang di ruang luar, jadi ada radiasi datang masuk ke sana. Nah, ini pemilihan material di sini nggak tepat. Ini misalnya pakai yang reflektor beton gitu, maka ini cahayanya maka radiasi masuk. Ruangan ini panas karena hasil refleksi dari ruang luar. Nah, gimana Anda membuat lantainya? Lantainya tidak hanya lantai di dalam, tapi lantai di luar. Ventilation, lantai dinaikkan, gitu. Dinaikkan di panggung, sehingga nanti di sini ada ventilasi untuk apa? Bukan untuk ruang, tapi untuk mendinginkan bangunan, gitu. Humidity, rain, jelas ya. Kemudian lokas discomfort tadi sudah saya sampaikan. Lighting saya mau menyampaikan, ini yang diperhatikan. Jadi untuk di lighting hati-hati bahwa Anda harus punya bukaan yang cukup untuk menangkap bola langit, satu kena faktor langit. Tapi bisa juga Anda harus hati-hati dengan ruang luar. Kenapa di situ ya? Saya nyorot di sini kok keluarnya di situ. Karena yang masuk di dalam sini juga hasil pantulan dari lingkungan. Jadi hati-hati juga. Anda harus merekayasa ruang luar agar memantulkan cahaya yang pas untuk kita. Tapi juga hati-hati kulit di dalam itu juga, karena kulit dalam ini nanti akan memantul-mantulkan ulang.
Sehingga ini harus perhatikan. Kulit bangunan juga harus. Tapi hati-hati, jangan sampai membuat seperti ini. Ini terjadi kontras berlebihan karena Anda ingin memasukkan cahaya, ya, tetapi secara keseluruhan ruangan Anda ternyata terjadi kontras berlebihan karena Anda membuat bukaan. Nah, Anda bisa juga memasang skylight. Tapi ini hanya untuk negara subtropis. Kalau untuk negara tropis harus ada perlakuan khusus, mungkin bukan skylight tetapi clerestory. Ini gambar ini saya ambil untuk bukan negara tropis apalagi di kita. Hati-hati gitu, jadi membuat Anda harusnya membuat clerestory bukan skylight. Ini contoh bagaimana kulit atap itu menjadi bagian dari delighting. Nah, ini juga ya transisi masuk ke dalam, maka ada transisi itu bisa dimanfaatkan. Kulit ini juga kulit. Nah, untuk akustik apa kebisingan latar dan kualitas akustik ruang, tetapi kita lebih kepada kebisingan itu sendiri. Nah, untuk itu maka Anda perlu mengisolasi. Nah, Anda cek itu building envelope Anda punya kemampuan nggak dalam menyerap suara dan punya kemampuan nggak dalam mengisolasi suara. Bagaimana sih sebenarnya selain building envelope, ada cara lain, desain overhang dan balkon, desain bentuk massa, desain perubahan massa, desain ruang luar dan lanskap. Ini ya misalnya untuk kulit ruang misalnya. Kadang-kadang ada kebocoran yang terjadi karena salah mendesain detail. Ya, ini juga ada penting ya. Anda membuat gazebo atau membuat saung atau membuat tempat makan ya, di mana Anda membuat semacam rising floor kalau bahasa modernnya, tapi kalau yang lama ya panggung gitu. Tapi cara membuat sambungannya nggak tepat sehingga terjadi flanking. Sehingga kalau orang yang di sini lagi hore lagi makan, kemudian lagi guyonan, yang di sini ikut bergetar. Ini sebel ini orang yang di sini ini. Karena salah konstruksi. Jadi hati-hati nanti waktu Anda membuat building envelope. Ini juga di sini ada kebocoran karena apa? Detailnya nggak benar. Jadi hati-hati nanti kan Anda diminta buat detail. Dan itu kan mulai dari empathize, define, ideating, prototyping, and testing, gitu kan? Bagian pertama kalau yang di S2 itu saya mengistilahkan ya sudah empathize sama define jadi satu minggu pertama. Kemudian minggu kedua ideating, membuat alternatif dan memilih. Minggu ketiga membuat prototypingnya lah. Pada saat prototypingnya Anda harus tahu. Wah, ini ada gambar detail sudah ada Bu di buku, saya nyuntuh. Nanti dulu dilihat itu jangan-jangan membuat kebocoran. Kebocoran itu konstruksi sound leak itu membuat ruangan Anda tidak bisa mengisolasi, sehingga kalau Anda bayangkan ya Anda lagi makan ya di saung dibagi dua, Anda satu keluarga orang lain, ketika Anda ngomong di sana itu lagi ngomong kita dengar nggak enak kan. Nah, ini ada juga mengenali macam-macam kemampuan di dalam transmission loss-nya berapa dB. Nah, ini nanti sebenarnya akustik besok ya gitu. Tapi semakin Anda lihat ini, kalau dilihat dari kemampuan untuk mengisolasi suara itu ada hubungannya dengan, jangan dilihat yang sini ya, tapi yang sini ada material dan nanti ada konstruksi. Semakin lentur kulit bangunan, maka dia itu semakin mampu mengisolasi. Tapi kalau semakin lentur berarti kan materialnya harus konstruksinya ya berlapis-lapis gitu ya. Mungkin kalau dihitung volumenya sama, tapi ini Anda buat potong-potong di detail itu lebih bagus kalau untuk akustik. Tapi lebih mahal Bu ya kalau yang namanya ada uang ada kualitas gitu kan. Wah, gambarnya susah lah. Gimana arsitek kok takut gambar? Kan nggak mungkin. Ini contoh saja. Jadi semakin lentur, semakin baik. Gitu ya. Beratnya sama, semakin lentur, semakin baik. Ya. Overhang, apa benar Bu? Itulah kan overhang itu juga bisa untuk mereduksi kebisingan dengan cara apa? Ini ada juga dihitung ya. Itu nggak susah lah, jadi jangan takut sama hitungan. Cuma maksud saya ini Anda tahu sudutnya ini. Nah, sudutnya tahu. Nah, jadi kalau buat balkon itu sebenarnya nggak boleh seragam. Jadi kalau ini ada, ininya sama, maka balkonnya harusnya beda-beda. Yang ini tingginya sekian, makin ke atas mungkin cukup makin rendah aja, gitu nggak sama. Jadi ini kan sekian harusnya balkonnya. Yang ini sekian.
Yang ini lebih tinggi lagi. Yang ini ya cukup sekian aja kan, malah nggak ada balkonnya. Wah, nanti jatuh Bu, itu berarti untuk kepentingan keselamatan. Tapi balkonnya bisa lebih pendek sebenarnya makin ke atas. Gitu. Nah ini juga hati dengan pancaran seperti ini sehingga balkonnya mungkin di bawahnya nanti materialnya dipasang penyerap. Sehingga nanti kalau udah gitu ini diserap di sini nggak masuk ke sini. Nanti sudah aman tadi, ini ternyata kalau dipasang penyerap bisa masuk ke sana. Nah, tapi dengan ada penyerap ini tidak terjadi. Nah, ini contoh bagaimana kita berempati. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf banyak sekali. Mudah-mudahan berkenan, bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon izin sekali untuk sekali lagi untuk para orang yang gambar-gambarnya saya manfaatkan. Silahkan. Kira-kira begitu Pak Wisnu mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan monggo saya jawab, silahkan. Tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sugini untuk materi yang sangat insightful ya. Jadi yang sangat mencerahkan. Jadi harapannya ini bisa jadi bekal yang memadai ya buat teman-teman mahasiswa di DS2 ini untuk menginjak ke tugas berikutnya ya yang harus atau sudah mulai mempertimbangkan empati fisiologis gitu ya yang bisa dirasakan oleh manusia gitu ya. Gitu. Oke, jadi kita masuk ke sesi pertanyaan. Monggo jika ada yang ingin bertanya, adik-adik silakan langsung saja bisa raise hand atau kalau agak malu ya pakai kolom chat silahkan gitu ya. Monggo. Voluntari dulu silahkan. Nanti kalau enggak nanti ditodong nih sama dosennya masing-masing biasanya. Oke. Yuk, barangkali yang ada, silakan. Siapa? Nggak ada nih ya, kalau nggak ada saya todong ya. Oke, dari kelas saya dulu deh, biar fair. Oke, adakah yang any student wants to have queries or questions or need further information or explanation from Bu Sugini? You also can ask in direct case, maybe you already have what object that will be explored in the second work. Jadi boleh ya langsung ada yang sifatnya ke penerapan. Ya, mungkin Anda sudah punya bayangan. Saya besok mau ini loh kayaknya itu. Gitu. Silahkan. Sepanjang bisa saya jawab. Kalau tidak nanti akan dibantu Bapak-Bapak Ibu dosen saya. Ya. Oke, yuk silakan coba. Apa nih? Ditunjuk aja Pak. Oke, saya tunjuk ya. Alicia, mana Alicia? Yes, sir. Ma'am, I actually have a question. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alicia Adrevi from Mr. Wisnu class. Saya ingin bertanya, jadi misalkan saya membuat sebuah instalasi di ruang terbuka seperti di lapangan luas begitu, Bu. Kemudian apakah itu masih diperlukan kayak peredam suara begitu kayak itu lokasinya luas. Jadi apakah kita harus memperhatikan juga sebanyak apa suara yang masuk gitu karena kan kadang juga ingin melihatkan bagaimana situasi di sana seperti itu.
Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi begini bahwa instalasi yang kita buat itu kan pasti mempunyai fungsi arsitektur, tidak hanya sekedar sculpture ya, karena bedanya arsitektur dengan seni dari jurusan sebelah itu kan pada fungsinya. Nah, pasti sculpture itu pasti ada fungsinya, tidak hanya sekedar landmark ya. Fungsinya di mana? Mungkin fungsinya di open space-nya gitu. Sehingga yang Anda pikirkan adalah bagaimana akustik di open space, bukan di instalasinya. Misalnya ketika orang duduk-duduk, nah Anda ada gejala akustik yang disebut dengan refraksi. Ya. Jadi coba Anda pelajari nanti, atau belum ya, di semester 3 ya. Jadi ketika malam hari sama siang hari itu duduk di tepi danau itu nanti efek bisingnya beda. Jadi misalnya ada anak kemah di seberang danau, sama orang yang punya misalnya punya semacam apa itu kalau di luar negeri namanya apa Pak Wisnu namanya itu Pak Wisnu. Yang ya, rumah di hutan apa yang untuk mereka kabin, menyendiri. Apa kabin tohat? Kabin ya. Nah, kalau antara siang dan malam tuh beda. Jadi siang mungkin yang di sana yang lagi kemah teriak-teriak gitu nggak terasa gitu loh. Tapi kalau malam hari mungkin kita nggak bisa tidur, padahal sudah ada di seberang sungai dan seterusnya. Karena sungai air itu menyebabkan gejala refraksi. Nah itu juga harus dikenali. Jadi kita mendesain kan bukan kenyamanan untuk diri kita sendiri ya Mbak, tapi kenyamanan orang lain. Gitu. Nah kemudian instalasi bangunan Anda itu juga bisa menjadi komponen penyerap lingkungan. Jadi mungkin Anda kalau yang baca beberapa buku gitu ada yang namanya soundscape. Soundscape itu adalah bagaimana bukan visual ya, sensasi pendengaran dari sebuah scape gitulah. Nah kemudian bangunan Anda itu bisa menjadi penyerap suara. Jadi kan kalau kita ingin mencegah kebisingan, salah satunya adalah nilai penyerapan suaranya tinggi. Nah, itu kalau kita bicara building envelope, berarti kita bicara material dari kulit bangunan. Itu kalau di indoor. Kalau di outdoor, ya instalasi saya itu adalah instalasi penyerap suara. Bisa. Dan sekarang sudah ada itu desainnya ya. Jadi bangunan-bangunan itu digunakan sebagai sound absorber dari kebisingan kota. Gitu. Jadi imajinasinya bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengetahui prinsipnya, imajinasi kita bisa beragam. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk lingkungan. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak? Iya Bu, terima kasih banyak. Ya oke. Bu ingin bertanya Bu? Ya silakan. Mana ini Mas Bapak? Waalaikumsalam. Nama saya Meru dari kelas E. Kelas E. Untuk penggunaan vegetasi sebagai filter cahaya matahari itu berfungsi atau tidak ya? Terus saya sama kalau jika berfungsi itu ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan tidak saat penempatan vegetasi tersebut. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya Mas Meru. Jadi begini, kalau kita bicara pencahayaan itu sebenarnya semua aspek dalam bangunan kita itu bisa menjadi strategi desain. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kualitas pencahayaan di dalam ruang itu hasil dari masuknya cahaya dari bola langit, masuknya cahaya dari refleksi dari ruang luar, dan refleksi dari refleksi ruang dalam. Nah, refleksi ruang luar itu apa? Salah satunya adalah tanaman. Bagaimana kita membuat tanaman, pilihannya, misalnya kita memilih warna rumput, misalnya bukan rumput ya, ada ya yang seperti warna yang daunnya kuning gitu. Kita mau pilih yang kuning atau hijau tua dan seterusnya.
itu bagian dari pencahayaan. Karena apa? Saya ingin misalnya di lighting saya itu bagus, maka saya tidak bisa menangkap bola langit. Karena kalau saya nangkap bola langit, maka panasnya masuk. Kalau gitu saya akan mengandalkan. Nah, pantulan yang bisa saya lakukan, misalnya saya nggak bisa mengandalkan bangunan tetangga, maka saya akan mengandalkan halaman saya. Nah, kalau halaman saya yang akan saya gunakan untuk memasukkan cahaya, maka saya akan mendesain bangunannya. Jadi ini nanti kan dua dimensi ya, gitu. Jadi Anda bisa misalnya mendesain lanskap, tapi untuk cahaya, termal dan akustik bisa sekali. Tapi Anda harus tahu teorinya tadi itu. Anda andaikan dulu bangunannya. Jadi kalau nggak diandaikan kan nggak tahu tujuannya. Jadi diandaikan seperti ini, maka kemudian lanskap saya seperti ini. Karena nanti lanskap saya seperti ini dulu nanti, dan dia arahnya seperti ini. Harus bukitnya miring sekian. Karena nanti setelah dipantulkan dari tanaman ini, biar masuk ke jendela saya. Bisa dibayangkan ya, Mas? Bisa nggak, Mas? Atau saya share screen pakai ini. Share screen pakai pakai whiteboard ya, Mas. Sebenarnya menyenangkan sekali ya. Sebenarnya kalau kita belajar itu kita belum sempat mengeksplor semua. Jadi misalnya ini bangunan kita ya. Jadi, bangunan kita itu bukan sebagai yang kita desain misalnya, tapi sebagai objek yang akan kita beri kenikmatan ya, misalnya seperti itu. Tulisannya kok elik banget ya. Tak bisa ya. Kayak ganti. Spidolnya warna hitam aja. Loh, kok nggak hitam? Ya, ini misalnya. Ini kok jelek ya, Mas? Ini misalnya building envelope-nya, ini teras. Ini pergolanya saya panjangin, Bu, karena biar dia nggak nerima cahaya langsung, harus pantul. Oke, sekarang mau saya desain itu justru di sini, Bu, di teras sama lanskapnya. Nah, berarti kan Anda harus tahu bahwa, ini kalau gitu dia mengandalkan lanskap ini. Wah, kalau mengandalkan lanskap ini, bola langit dari bidang ini kan ini. Berarti kalau dia ke sini, dia mantul ke sana. Wah, nggak bisa. Saya ingin dia mantul ke sini, terus ke sana. Oh, kalau gitu dimiringkan. Wah, kalau gitu saya bikin bukit buatan. Bikin buatan, ini warnanya yang cerah. Saya pilih tanaman cerah. Jadi kalau ada cahaya ke sini, saya mana ya? Pakai yang merah. Oh, kalau ada yang ke sini, dia masuk ke sana. Ingat, sudut datang sama sudut pergi. Cahaya spekular. Wah, ini kemiringannya berapa? Ya, Anda ukur aja ini kemiringannya berapa ini. Agar ini nanti kalau dia datang ke sini, masuk ke sana. Loh, kok jadi hilang? Bentar ya. Ini ada masalah kayaknya. Oke. Contohnya gitu ya, Mas. Ini jangan jawab ya, Mas Meru. Halo, Mas. Ya, sudah jawab ya. Jadi Anda itu bisa Anda itu bisa berimajinasi seluas mungkin. Yang penting Anda itu tahu dasarnya. Dan jangan terkooptasi oleh bentuk yang sudah ada dan oleh elemen yang sudah ada. Saya selalu mengatakan mahasiswa, jangan terkooptasi oleh keseharian yang Anda lihat. Anda mestinya harus punya pikiran yang liar dalam tanda petik ya, bukan liar chaos ya, tapi Anda harus punya pikiran yang original untuk menghasilkan ide yang baru. Jangan itu saja, gitu loh. Gitu. Saya yakin Anda bisa. Ini ada pertanyaan Pak Wisnu ini. Dari Aji Mahadewi Evia Ardan. Itu privat kali, Bu. Privat, jadi saya nggak bisa baca. Oh, privat. Oh iya, Mbak. Oke, ini saya bacakan ya. Saya ingin bertanya, material komponen apa yang biasanya digunakan untuk meredam suara, terutama yang natural, mudah didapat dan bisa digunakan dalam desain yang sederhana. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, oke, untuk akustik. Jadi tadi akustik itu yang penting adalah dia bisa menyerap suara dan bisa mengisolasi. Nah, menyerap suara itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah material berporos, yang kedua adalah panel penggetar atau volume. Nah, kalau ini kelihatannya adalah Anda ingin material berporos.
Nah, material berporus itu bisa menahan frekuensi tinggi. Nah, material berporus itu apa ya? Semua yang berporus, Mbak. Mulai dari kapuk, mulai dari sekam padi, mulai dari jerami, bisa Anda gunakan sebagai dinding untuk mengisolasi. Bahkan dulu kalau nggak salah ada penelitian ya dengan sabut kelapa. Itu adalah penyerap suara, Mbak, untuk frekuensi tinggi. Kalau untuk frekuensi rendah sedang itu yang pakai panel penggetar. Panel penggetar itu berarti 2 lapis. Ada di tengahnya itu ada lubangnya gitu ya. Di tengahnya ada lubang, di dinding dalam ada dinding luar. Jadi dindingnya lapis 2. Lapis 2 sehingga ada rongga di dalamnya itu juga. Jadi yang natural apa bisa pakai sekam padi, bisa pakai kulit kulit kelapa, sabut kelapa, banyak sekali. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Mahadewi, gitu ya. Oke. Tapi hati-hati dengan kebakaran ya. Ini Mbak Pomas. Mbak ya, oke. Tapi hati-hati dengan Mbak, dengan api ya. Oh ya, Bu. Combustible biasanya. Akustik itu biasanya masuknya ke combustible. Itu bukan masuknya, agak hati-hatinya yang combustible kalau yang bukan pabrikan ya gitu. Combustible itu kayaknya itu kalau ada api dia tuh enggak, tapi dia nanti nyimpen panas karena prosesnya adalah menyimpan panas. Kalau yang material berporus itu proses kerjanya menyerap itu dengan merubah suara menjadi energi panas. Nah, itu kalau disimpan nanti lama diam tapi tiba-tiba bul gitu. Nah, itu hati-hati. Oke. Monggo Pak Wisnu. Ya, monggo. Barangkali ada lagi? Mau dibuka sampai jam berapa, Bu? Kira-kira? Terserah saya manut. Ya, kalau sesinya 2 sesi, kita mungkin sampai 14.40. Kalau 2 sesi ya, maksudnya 2 kali 2. Nanti sisanya ke studio. Tapi monggo jika mau kalau saya monggo. Manut saja saya. Ya, oke. Oke, mungkin atau saya berikan kesempatan 2 pertanyaan lagi kira-kira. Saya mau menambahkan Pak Wisnu kalau belum. Monggo Pak Supri, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit tadi di buku ini nanyakan hadis yang terkait dengan tempat duduk dan pencahayaan itu ya. Jadi benar ada hadis ya dari riwayat Ahmad 3/413 ini yang dinilai sahih ya oleh Al-Bani ya dalam silsilah Sholihah 838 ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melarang duduk di antara tempat yang panas yang tidak ada naungannya dan tempat yang dingin yang ada naungannya, dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda itu adalah tempat duduk setan ya. Jadi ini terkait dengan tadi antara panas dan dingin, antara dua hal yang berbeda itu menjadi tempat duduk setan. Makanya mungkin kaitannya dengan ketika kita sebagai arsitek dalam merancang gitu ya. Jadi jangan menjerumuskan orang ya buat desain tempat duduk dekat jendela atau mungkin di teras yang itu separuh panas, separuh dingin. Nah itu sebenarnya kita juga berdosa juga menjerumuskan orang ya buat atau berdesain. Menjerumuskan ke setan ya Pak. Yang satu antara dingin dan panas tadi ya. Cahaya ini berkaitan dengan cahaya ya. Yang kedua terkait dengan indera telinga tadi ya, menarik saya dari Ibu Sugini tadi bahwa telinga ini adalah salah satu indera yang pertama ya berikan Allah kepada manusia gitu ya. Bahkan sebelum manusia itu lahir ya dalam kandungan itu telinga calon bayi tadi itu sudah bisa mendengar ya. Oleh karena itu mungkin saya sarankan besok kalau adik-adik ini hamil ya, tentunya setelah menikah ya. Setelah menikah ya itu dalam kandungan itu sebaiknya adik-adik bisa bacakan ayat-ayat Quran atau murotal ya, itu akan berpengaruh positif ya. Jangan hanya disetelkan lagu ambiar atau lagu
dangdut dan sebagainya, itu akan berpengaruh pada si anak nantinya gitu ya. Dan yang kedua, indera telinga ini juga yang paling akhir dicabut oleh Allah ya, dicabut oleh Allah. Jadi ketika mata kita sudah tidak bisa melihat, telinga kita, hidung kita sudah nggak bisa mencium, mulut kita nggak bisa bicara, itu telinga masih mendengar ya. Jadi ketika kita meninggal, dinyatakan meninggal secara medis, itu telinga masih mendengar. Makanya kadang-kadang kalau sebelum orang meninggal, kita bisa mentalkinkan ya, menuntun agar bisa menyuarakan kalimat la ilaha illallah itu ya, karena dia bisa mendengar gitu ya. Bahkan ketika dikubur itu juga masih mendengar ya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada hadis juga ya, bahwa mayat itu masih mendengar 3 langkah kaki yang takziah terakhir gitu ya. Jadi setelah meninggalkan kubur itu masih mendengar ya. Oleh karena itu hati-hati juga adik-adik kalau takziah itu jangan ngerasani yang meninggal ya, dia masih mendengar gitu ya. Oleh karena itu kadang-kadang dalam takziah itu sering ya diberi permen gitu ya. Diberi permen itu maksudnya apa? Maksudnya kalau orang Jawa itu biar ngemut permen, diam ya, jangan ngomong banyak gitu ya. Apalagi ngerasani ahli jenazah tadi ya, itu tentunya akan juga didengarkan ya, sehingga kita harus hati-hati yang kaitannya dengan itu ya. Saya kira saja tambahan dari saya sebagai refreshing biar nggak ngantuk adik-adik ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali ya. Terima kasih sekali Pak, itu tadi apa melengkapi dan itu sudah sangat detail disampaikan. Matur nuwun Pak. Jadi memang betul-betul ya kalau kita pelajari betul. Tapi sering saya juga kadang-kadang curhat ini. Kadang-kadang mahasiswa kita itu sama akustik itu kadang-kadang agak terlalu dikesampingkan. Mudah-mudahan ini ya yang kuliah ini besok PS2 ini jangan melalaikan akustik ya. Karena itu penting sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Supri untuk tambahannya. Oke, satu lagi mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan Bapak Ibu dosen? Langsung kelas saja Pak. Ini ada privat satu ini Pak. Ini privat satu. Oh iya, ini monggo. Putri Kinanti Sita Pratiwi ini menanyakan, Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya tentang lighting. Jika saya ingin membuat suatu instalasi outdoor tanpa menggunakan lighting tambahan, kira-kira material apa yang harus digunakan sehingga ketika malam hari instalasi saya tetap dapat dilihat? Dan apa yang harus dilakukan agar instalasi saya dapat dilihat di malam hari tanpa lighting tambahan? Ini adalah saya pikir ini adalah kalau tidak menggunakan sistem memanen matahari ya kan ada yang menggunakan lampu tapi dengan memanen matahari. Kalau tidak dengan seperti itu, saya pikir itu sudah sangat banyak kita gunakan, yaitu material-material yang mengandung, saya agak lupa ya apa yang secara kimiawi itu dia bisa menyerap cahaya kemudian memancarkan lagi. Fluoresan. Ya. Pakai itu banyak sekali saya pikir dipakai bisa dilakukan sehingga ketika dia kena cahaya dia itu akan memantul lagi. Tapi memang harus kena cahaya gitu ya. Maksud saya kalau ada mobil gitu nggak ketabrak mobil gitu dipantulkan. Tapi mungkin saya yakin ada kok yang bisa menyimpan gitu. Sekarang teknologi bahan sangat maju begitu sehingga Anda kunang-kunang ya Mas kunang-kunang oke. Bulan ya Pak Supri, prinsip seperti bulan ya. Jadi pilih material yang bisa memantulkan cahaya ketika dia kena cahaya sehingga otomatis dia bisa memancarkan cahaya. Tapi prinsipnya memantulkan bukan menghasilkan. Seperti itu mungkin Pak Wisnu, dan itu misalnya bisa di browsing aja di internet, banyak sekali teknologi bahan sekarang macam-macam. Kalau kita browsing internet itu banyak sekali. Nggih, matur nuwun Pak Wisnu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Putri. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Begitu Pak Wisnu. Ya, oke, terima kasih Bu Sugini.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak, Mas-mas mahasiswa. Saya pikir luar biasa kuliah bersama kita hari ini, gitu ya. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Setelah ini kita kembali ke kelas masing-masing ya. Tentunya nanti untuk linknya bisa ditanyakan ke masing-masing dosen. Jadi saya pikir terima kasih Bu Sugini yang sudah mau meluangkan waktu dan energinya gitu ya untuk memberikan substansi yang luar biasa gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi pahala buat kita semua. Amin. Amin. Gitu ya. Oke, mari kita akhiri sama-sama kuliah bersama ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Link kelas saya di Classroom ya nanti. Terima kasih, nyuwun pangapunten. Pamit. Matur nuwun Bu Sugini. Oke, sami nuwun. Ya, izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum.